mencerdaskan dulu, baru kemudian membangun perdamaian dan keadilan gitu. Nah, kalau kita ngambil misi sebagai indikator apakah kita makin mendekati atau makin menjauh, maka misi dan bahkan visinya di alinea 2, bebas, merdeka, berdaulat, adil, makmur itu menunjukkan bahwa format berpikir kita bukan format berpikir materialisme. Artinya ketika Prabowo Subianto meminta membaca buku Daro Nasimeglu, While National Failed, gitu ya, While Nation Fails, gitu ya. Kenapa satu bangsa gagal, kenapa satu negara gagal? Mestinya ambil indikatornya, jangan ambil indikator Daro Nasimeglu. Mestinya ambil indikator visi misi yang sudah diterapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Karena visi misi yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jauh lebih mendalam, jauh lebih mendasar, jauh lebih luas, jauh lebih mengakar dalam kehidupan kemanusiaan. Jadi kalau mengambil bukunya Daro Nasimeglu seperti itu, indikatornya masih materialisme. Yang dibangun di dalam cara berpikirnya Daron di situ, masih berpikir materialisme. Jadi dan ketika masuk ke dalam buku Paradoks Indonesia, karena 2019 saya bersama-sama dengan Prabowo Subianto dan saya berkali-kali dalam diskusi terbuka dan tertutup, saya menegaskan apa yang saya sebut sebagai ekonomi konstitusi yang kemudian disebut sebagai ekonomi Pancasila. Maka kita bisa menangkap bahwa pembangunan sejak katakan sejak era kita nggak usah mikir soal Soekarno ya, karena Soekarno bergelimbangan dengan isu politik internal dan eksternal yang luar biasa. Tapi kalau kita ngambil sejak era Soeharto, maka Soeharto disebut oleh Hal sebagai liberalisasi setengah hati, dan hasilnya dengan model ekonomi neoliberal Indonesia jatuh. Dan menariknya di reformasi ada seorang yang menguasai dunia keuangan selama satu generasi, yakni Sri Mulyani, disebut sebagai orang sukses, dan sementara ada 3 indikator yang menunjukkan kegagalan. Indikator pertama, nilai tukar melemah terus-menerus. Indikator kedua, utang makin naik. Indikator ketiga, terjadi deindustrialisasi. Dan yang paling menarik adalah daya tawar ekonomi politik kita keluar melemah. Jadi kalau kita ngambil begitu, maka sesungguhnya bukan cuma sekedar membuku paradoks Indonesian Paradox Daron, tapi bagaimana mengapresiasikan visi misi itu ke dalam pilihan model pembangunan yang dilakukan sejak era Soeharto dan sejak era reformasi. Apa artinya? Pilihan sistem pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh kaum neoliberal telah membawa Indonesia ke dalam posisi gagal. Apa indikator paling nyata tanya? Kita lihat ya sekarang dalam pergaulan internasional, apakah nilai tukar kita dihargai apa enggak? The weakest currency terlemah. Lalu mereka dengan bangga menyatakan, ya sudah, kita bikin namanya redenominasi. Redenominasi itu bahasa ini seperti berkali-kali saya dirasa ya. Itu indikator kegagalan sistem ekonomi yang dipilih untuk membangun Indonesia. Itu yang mestinya kita ngambilnya begitu. Jadi sekarang pertanyaannya, adakah pemerintah Indonesia mampu melindungi segenap tumpah darah bangsa? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena pendidikannya gagal. Baru sebuah sistem pemerintahan itu gampang, rusak aja pendidikannya. Coba saya ketemu dengan beberapa guru besar di pendidikan. Mereka menyesal di bawah Nadiem pendidikan itu Anda